Untuk pertanyaan pertama akan membahas tentang penerapan beberapa teori belajar di dalam kelas. Yang pertama yaitu tentang teori behavioristik. Teori ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu yang pertama, mengutamakan program pembiasaan, yaitu berupa pembiasaan karakter ataupun pembiasaan urutan kegiatan belajar. Yang kedua, pengulangan dalam pembelajaran. Guru memberikan banyak pengulangan dalam pembelajaran, bisa dalam bentuk drilling ataupun latihan. Yang ketiga, memberikan penguatan. Guru melakukan penguatan dengan memberi sanksi bagi siswa yang melanggar ataupun reward bagi siswa yang berprestasi di hari itu. Untuk contoh dari teori behavioristik ini, yang pertama, pembiasaan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin yang dapat guru dan siswa lakukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di laboratorium. Yang kedua, pelaksanaan program literasi membaca 15 menit sebelum kegiatan inti dilaksanakan. Untuk teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme, memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meminta siswa untuk bereksplorasi. Siswa diminta untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada, serta aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif. Aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Yang ketiga, siswa diminta lebih bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan kepada orang lain, sehingga dalam berbicara harus menggunakan dasar yang jelas, serta berani mempertahankan argumentasinya. Contoh dari teori konstruktivisme ini yaitu merancang praktikum secara berkelompok, dan guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan. Kemudian, mengerjakan LKPD secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu studi kasus. Teori belajar sosial kognitivisme, di mana teori ini dikemukakan oleh Bandura yang merumuskan bahwa teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Penerapan di dalam kelas, teori ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu atensi, di mana pembelajaran dimulai dengan memusatkan perhatian siswa. Maka guru dapat memulai dengan persepsi yang menyenangkan, seperti menggerakkan anggota badan, pengucapan salam, ataupun memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua yaitu retensi atau pemertahanan. Tahap ini adalah proses bagaimana siswa mengodekan informasi kemudian menyimpannya ke dalam memori. Misalnya, pemberian contoh saat melakukan praktikum, mengaitkan materi dengan kehidupan siswa, ataupun guru dapat menggunakan alat peraga dalam menjelaskan materi tersebut. Yang ketiga yaitu produksi atau praktek, di mana proses seorang siswa dapat mempraktekkan informasi yang telah didapatkan, misalnya melakukan percobaan, melakukan kerja kelompok, atau mengerjakan latihan soal. Yang terakhir yaitu motivasi atau disebut dengan penguatan. Pembelajaran berupa dorongan atau alasan-alasan tertentu yang mendorong siswa untuk melakukan peniruan. Guru dapat memberikan reward, pujian, ataupun umpan balik yang positif terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Soal yang kedua, model pembelajaran yang berprinsip konstruktivisme. Menurut Piaget, konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan pemahaman atas pengalaman eksplorasi yang telah dipelajari sebelumnya. Inilah contoh beberapa model pembelajaran yang berprinsip konstruktivisme. Yang pertama, problem-based learning. Yang kedua, project-based learning. Yang ketiga, guided inquiry. Dan yang keempat, discovery learning. Dari keempat model pembelajaran tersebut, keempat-empatnya sama-sama mengharuskan peserta didik untuk bereksplorasi. Dibedakan dari problem-based learning,
ialah belajar memecahkan masalah yang selanjutnya dikolaborasikan. Kalau project based learning, belajar memberikan solusi atas permasalahan dengan mengembangkan produk atau proyek. Kalau guided inquiry, peserta didik melakukan penelitian, percobaan, atau penyelidikan sebagai upaya agar peserta didik mendapatkan dan mengolah informasi dalam belajar untuk menemukan pemahaman baru dalam kegiatannya, yang kegiatannya tersebut dibimbing oleh pendidik. Lalu, kalau discovery learning, peserta didik secara maksimal dalam penelitian atau percobaan atau penyelidikan sebagai upaya agar peserta didik mendapatkan dan mengolah informasinya sendiri dalam belajar dan menemukan pemahaman baru. Untuk selanjutnya adalah penyelesaian kasus kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, motivasi merupakan syarat yang penting dalam belajar. Untuk kasus yang pertama adalah siswa Tania yang berusia 7 tahun, dia memiliki kemampuan yang rendah dan motivasi belajar yang rendah pula. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Kenapa? Karena siswa itu mudah bosan saat kegiatan belajar hanya di kelas saja. Sehingga, apabila siswa mudah bosan dengan materi yang disampaikan, kita bisa mengubah metode yang lain. Misalnya dengan diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, praktikum, dan sebagainya. Yang kedua, dengan cara memperjelas tujuan belajar. Untuk siswa yang memiliki kemampuan rendah, biasanya dia tidak suka belajar materi yang terlalu banyak karena akan kesulitan memahaminya. Maka, kita sebagai guru bisa memperjelas tujuan belajar, agar Tania semakin fokus dan tidak merasa berat ketika belajar materi luas yang melebar. 3. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Kenapa? Karena apabila siswa itu aktif, maka dia akan lebih bersemangat dalam belajar. Yang keempat, yaitu memanfaatkan media seoptimal mungkin. Siswa akan lebih tertarik apabila ia mendapatkan pelajaran dengan media yang menarik. Contohnya, kita bisa menggunakan PPT dengan LCD, praktikum di laboratorium, atau praktikum di lab komputer dengan cara praktikum virtual. Kenapa? Karena melalui visualisasi, siswa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan bermotivasi untuk terus belajar. Yang kelima adalah menciptakan kompetisi belajar. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi terbaik, siswa harus terus belajar. Kondisi inilah nanti yang perlahan-lahan akan membuat si Tania ini sedikit demi sedikit meningkatkan motivasi belajarnya, karena dia pasti tidak ingin kalah dengan teman-teman yang lainnya. Contohnya, kita bisa menggunakan metode cerdas cermat di kelas. Keenam, mengadakan evaluasi secara berkala. Gunanya adalah untuk mengukur kompetensi siswa, dan kita bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketujuh, kita bisa menyampaikan motivasi secara langsung. Nah, dengan cara menceritakan kisah sukses kita atau tokoh-tokoh lain, maka ketika Tania tadi mendengar kisah sukses itu, pasti dia akan ingin mencapai hal yang serupa. Sedikit demi sedikit, dia akan termotivasi untuk belajar agar dia menjadi sukses di kemudian hari. Kemudian ke-8, memberikan reward atau pujian. Kenapa? Karena dengan melalui pujian, siswa itu akan merasa lebih dihargai. Contohnya, kita bisa memberikan apresiasi berupa pujian atau reward pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi, apabila Tania tadi melakukan tugas dengan baik itu salah atau kurang benar, kita harus tetap memberikan apresiasi dan tidak menyalahkan terlalu dalam sehingga dia nanti menjadi down. Kita harus selalu memberikan motivasi agar dia semangat belajar. Selanjutnya, kasus kedua adalah Samuel yang berusia 10 tahun. Dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi, tapi dia merasa takut
gagal yang kuat. Nah, harga diri atau bisa disebut dengan self-esteem adalah pandangan keseluruhan individu tentang dirinya sendiri. Nah, pada kasus Samuel terdapat sisi positif. Dia memiliki harga diri yang tinggi karena dia akan selalu melakukan yang terbaik untuk setiap hal. Namun sisi negatifnya adalah Samuel terletak pada rasa takut gagal yang tinggi, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Memberikan pemahaman bahwa kegagalan sebagai pengalaman belajar. Kedua, mengajak untuk evaluasi penyebab kegagalan dan senantiasa memperbaikinya. Ketiga, meminta dia untuk mengutamakan usaha, bukan hanya hasil akhir. Yang keempat, menghindari untuk mengeneralisasi dan selalu membahas tentang kegagalan. 5. Meminta dia untuk senantiasa berpikir positif terhadap diri sendiri. Yang keenam, meminta dia untuk senantiasa selalu mengembangkan diri. Yang ketujuh, meminta dia untuk tidak mengucapkan kalimat negatif kepada dirinya sendiri. Yang terakhir, membantu dia agar fokus pada solusi, bukan hanya pada kegagalan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus yang ketiga. Di sini ada anak yang bernama Sandra, dia berusia 13 tahun, kemudian dia adalah anak yang tenang di dalam kelas, akan tetapi dia meremehkan keterampilan yang dia miliki. Nah, sebagai pendidik yang harus dilakukan yaitu adalah selain melakukan pendekatan terhadap Sandra, yang pertama kali yaitu adalah mengarahkan Sandra untuk mengikuti kegiatan yang mengarah pada keterampilan yang dimiliki Sandra tersebut. Selanjutnya, yaitu melakukan proses belajar experiential learning. Nah, di sini Sandra akan menemukan dan mempercayai pengetahuan yang ia temukan sendiri, daripada pengetahuan yang telah diberikan atau disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya, memberikan dukungan pada setiap keberhasilan yang dicapai Sandra, bahkan saat dia sudah berhasil, kita memberikan sebuah apresiasi. Selanjutnya, memberi motivasi secara langsung. Nah, motivasi secara langsung ini, yaitu sebagai pendidik, kita bisa menceritakan kisah kesuksesan seseorang atau tokoh yang memiliki skill seperti yang dimiliki Sandra. Nah, saat dia atau peserta didik mendengar kesuksesan orang lain tersebut, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya sehingga mereka akan lebih giat belajar untuk meningkatkan skill dan keterampilannya. Nah, selanjutnya yaitu adalah studi kasus yang terakhir. Ada anak yang bernama Robert, dia berumur 16 tahun. Kemudian dia menunjukkan sedikit minat di sekolah, serta dia pada saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Nah, sebagai pendidik, yang harus kita lakukan yaitu adalah yang pertama, membangun keterbukaan serta kepercayaan agar hubungan pendidik dan peserta didik menjadi lebih efektif dan membangun komunikasi dengan cara berdiskusi agar dia bisa menyampaikan pendapatnya sekaligus menghargai pendapat yang dia sampaikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita sebagai pendidik menghindari menyalahkan peserta didik terhadap apa yang dia ceritakan. Pasalnya, ketika seorang pendidik menyalahkan cerita peserta didik ketika dia bercerita, maka dia akan cenderung enggan bercerita kembali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah pendidik dapat memberikan pandangan serta nasihat apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja seusianya tanpa intonasi atau nada yang menggurui. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, kita mendorong peserta didik untuk terus berkembang dan mengeksplorasi dirinya serta kemampuannya. Yang selanjutnya, kita mengajak peserta didik untuk mencari solusi atau menyalurkan emosinya dengan cara berolahraga, menekuni hobinya, seperti menekuni kegiatan musik, menulis, atau hobi yang disukai oleh peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir, kita sebagai pendidik bisa berkonsultasi dan memantau melalui wali peserta didik tersebut. Di sini Robert, dia hidup dengan
bibitnya. Jadi sebagai pendidik kita berkomunikasi dengan bibit robot tersebut. Oke.